Pagi anak-anak Ami semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran agama kita. Namun sebelumnya kita boleh bersatu dulu dalam doa, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat Tuhan pada hari ini. Kami mau memulai pembelajaran kami, Tuhan berikan kepada kami kepintaran. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak Miss, hari ini Miss Artika tidak menjelaskan dengan mencatat di papan tulis, namun Miss hanya menjelaskan materi kita, sambungan dari materinya minggu lalu ya, supaya anak-anak Miss boleh paham dan mengerti tentang menghormati orang tua. Kalau kemarin Miss juga sudah sempat menjelaskan beberapa hal mengenai menghormati orang tua. Hari ini Miss akan jelaskan secara detail bagaimana kita sebagai anak-anak harus menghormati orang tua kita. Nah, pembelajaran ini di pelajaran 1 ya masih. Anak-anak Miss akan jelaskan beberapa hal alasan kenapa kita harus menghormati orang tua. Kalau kemarin Miss juga sempat sebelumnya di pembahasan itu Miss sudah memaparkan beberapa hal. Hari ini Miss akan jelaskan dengan jelas kepada anak Miss supaya semuanya paham. Jadi tolong diperhatikan. Nanti dari apa yang Miss sampaikan ini Miss akan berikan tugas kepada anak Miss semuanya. Alasan kenapa kita harus menghormati orang tua, yang pertama Miss akan sampaikan kepada anak Miss adalah orang tua itu adalah wakil Allah di bumi ini. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan kita menghormati orang tua, maka sebagai anak kita harus lihat keberadaan orang tua kita. Kalau orang tua kita tidak ada, maka kita gak mungkin ada juga di bumi ini. Jadi sosok orang tua itu harus kita hargai, harus kita hormati, karena Allah mempercayakan orang tua itu untuk menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai anak-anak. Nah, ketika kita tahu bahwa orang tua itu punya peran penting dalam diri kita, karena orang tua kita bisa ada sampai saat ini, maka sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita. Tidak boleh melawan kepada orang tua, tidak boleh sembarangan kepada orang tua. Harus tahu apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua. Karena apa? Orang tua adalah wakil Allah di bumi ini, ya. Ketika kita masih kecil, kita dididik oleh orang tua kita diajari yang baik. Jadi sebagai anak kita harus taat dan menghormati orang tua kita. Itu alasan yang pertama kenapa kita harus menghormati orang tua. Alasan yang kedua mengapa kita harus menghormati orang tua, karena adalah orang tua itu yang berkorban banyak buat kita. Anak-anak Miss coba renungkan, dimulai dari waktu kita masih dalam kandungan, ya. Ibu kita atau mama kita yang merawat kita dalam kandungan itu selama 9 bulan lamanya. Dia bawa kita kemana-mana, dia kasih sayang, memberi kasih sayangnya kepada kita. Dia nggak biarkan kita sakit di dalam perutnya. Dia terus kasih yang terbaik lewat makanan atau gizi yang dia konsumsi, supaya apa? Kita waktu dalam kandungan itu sehat. Dan setelah kita lahir ke bumi, ya kan, waktu kita lahir, nah kita kan nggak dibiarkan langsung begitu aja. Ya udah kamu cari makan sendiri, enggak kan? Orang tua itu tetap merawat anaknya. Meskipun masih bayi, dia selalu perhatikan, dia berikan ASI, dia berikan kebutuhan segala macam. Sampai akhirnya kita boleh sehat sampai sekarang. Ya, anak-anak Miss percaya semua anak-anak Miss itu sehat hari ini. Karena apa? Ada orang tua yang merawat kita. Kita butuh sesuatu, orang tua menyediakan. Papa kita bekerja supaya kebutuhan kita terpenuhi. Jadi itu membuktikan bahwa perjuangan orang tua itu sungguh besar buat anak-anaknya. Maka sebagai anak, kita harus menghormati orang tua. Kita harus mengasihi orang tua. Kita harus menyayangi orang tua kita. Tidak boleh melawan atau bahkan menyakiti hati orang tua. Karena kalau kita menyakiti orang tua, dia akan kecewa, dia akan sedih, dia akan terluka mengingat bagaimana dia berjuang, berkorban buat anak-anaknya. Jadi sebagai anak-anak, ingat, Miss sekali lagi tekankan, harus menghormati orang tua. Itu alasan kedua kenapa kita menghormati orang tua, karena orang tua sudah berkorban banyak buat kita, orang tua sudah memberikan yang terbaik buat kita dan mengasihi kita sampai sekarang ini. Kalau anak-anak Miss butuh makan, ngadunya sama siapa? Sama orang tua kan? Ketika kita sekolah, kita butuh uang jajan, kita butuh pakaian, kita butuh beli ini dan itu, siapa yang memenuhi setiap kebutuhan kita? Orang tua. Jadi, sebagai anak, kita harus tunduk dan taat kepada orang tua. Doakan orang tua kita supaya semakin diberkati Tuhan dalam pekerjaannya. Supaya apa yang kita butuhkan, orang tua sanggup memenuhinya. Mengerti ya? Nah, itu alasan kenapa kita harus menghormati orang tua. Kemudian Miss akan jelaskan bagaimana sikap seorang anak
yang menghormati orang tua. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kan, apalagi sekarang kita selama pandemi, kita di rumah saja selalu ketemu sama orang tua kita. Nah, tunjukkanlah bahwa kita ini anak-anak Tuhan yang baik, yang hidupnya taat kepada orang tua. Contohnya dalam hal apa kita bisa mentaati orang tua kita? Sikap kita, misalnya dalam berbicara. Berbicaralah kepada orang tua dengan sopan. Jangan suka marah-marah, jangan suka bentak-bentak, apalagi ngatur-ngatur. Wah, itu nggak boleh. Misalnya nih, kita mau sesuatu, minta dengan lemah lembut, minta dengan sopan kepada orang tua. Jangan paksa orang tua, apalagi misalnya saat-saat belakangan ini orang tua kita mungkin sulit dalam keuangan, dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, sebagai anak kita harus mengerti bagaimana keadaan orang tua kita, supaya waktu kita butuh sesuatu, orang tua kita bisa paham juga. Jadi jangan paksa orang tua harus aku beli ini, beli itu, beli ini. Tidak boleh. Sikap kita menghormati orang tua, harus mau dengar-dengaran kepada orang tua, harus berbicara dengan sopan kepada orang tua, dan jangan suka melawan kepada orang tua. Itu menghormati orang tua. Kemudian, waktu orang tua menyuruh kita, misalnya ibu atau bapak kita menyuruh, kamu tolong kerjakan ini, kamu tolong belikan ini, maka harus dengan senang hati. Baik pak, baik bu, baik mah, saya akan lakukan. Gak boleh bilang, jangan aku lah, aku capek, aku mau santai dulu, aku mau main game dulu. Tidak boleh. Sebagai anak harus mau dengar-dengaran sama orang tuanya, mengasihi dan menghargai orang tuanya. Itu sikap yang baik, bahwa kita menghormati orang tua. Nah, ada juga sikap yang buruk kan. Ada banyak orang juga yang gak hormat kepada orang tuanya. Misalnya dalam berbicara suka melawan, suka mengejek-ngejek. Bahkan kalau orang tuanya masih bicara sekali, dia ngomong banyak hal, memaksakan kehendak. Itu nggak boleh, itu sikap buruk, tidak boleh dilakukan. Maka sebaliknya, sebagai anak-anak yang mengerti pembelajaran ini, mengerti firman Tuhan, kita harus menunjukkan bahwa diri kita anak yang taat, anak yang tunduk. Dengan cara apa? Kita harus mengasihi orang tua kita, berbicara sopan, mendengarkan perintah orang tua, mengerjakan apa yang disuruh, bahkan kita juga membantu semaksimal mungkin apa yang kita dapat lakukan. Dan buat orang tua senang dengan prestasi kita. Paham ya anak-anak Miss ya? Nah, itu dia. Jadi contoh-contoh perbuatan menghormati orang tua tadi sudah Miss jelaskan, bahwa kita harus melakukan apa yang disuruh dengan senang hati, berbicara dengan sopan, kemudian mendengarkan nasihat orang tua dan lain sebagainya. Dan apa yang kita sanggup untuk kita lakukan buat orang tua kita senang, maka lakukan. Misalnya orang tua kita baru pulang dari kerja, dia capek, dia butuh minum, maka kita sebagai anak harus tunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua. Bapak haus, berikan air minum. Paham ya? Nah, itu membuktikan kita sebagai anak-anak yang menghormati orang tua. Nah, hari ini misalkan kasih tugas dari apa yang sudah disampaikan. Jadi, sebagai anak-anak yang menghormati orang tua, maka kita harus melakukan dengan senang hati. Tugasnya gampang saja, ada 2 hal. Ingat, dengar baik-baik, dicatat, ditulis di buku latihan tugas ini. Kemudian nanti dijawab. Jawabannya dari apa yang sudah disampaikan. Yang pertama, tuliskan contoh sikap menghormati orang tua sebanyak minimal 3. Sekali lagi, soal pertama, tuliskan contoh sikap yang menghormati orang tua minimal 3. Tadi Miss sudah jelaskan ya, ada beberapa hal. Soal nomor 2, tuliskan contoh sikap yang tidak menghormati orang tua. Itu juga minimal 3. Sudah? Sekali lagi, nomor 2, tuliskan contoh sikap yang tidak menghormati orang tua. Oke, nah itu aja tugas dari Miss, dikerjakan di buku latihan, dijawab dengan benar, ditulis dengan rapi, kemudian dikumpulkan ke sekolah sesuai dengan jadwalnya. Oke, sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini tentang menghormati orang tua. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu supaya mereka boleh menjadi anak-anak yang hormat kepada orang tuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.